Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah, sampai juga nih kita ke video terakhir dari pembahasan saham IPO di series Maraton Saham IPO kali ini ya. Jadi ini udah beruntun banget dan sejauh ini belum ada muncul sih saham IPO baru. Nah, ya nanti akan kita nantikan ya untuk IPO baru lainnya. Semoga aja nggak kayak IPO kali ini ya, yang berderetan tuh banyak banget. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang PT Hetzer Medical Indonesia atau dengan kode tikernya itu METS. Nah, bagi yang penasaran, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Hetzer Medical Indonesia atau dengan kode tikernya itu METS didirikan pada tanggal 31 Desember 2010 dan mulai resmi beroperasi pada tanggal 1 Maret 2011 dengan memproduksi masker bedah yang 3 ply. Meds ini menjadi pelopor ya di Indonesia yang memproduksi masker kesehatan tipe earloop 4 dimensi dengan merek dagangnya itu Evo Plus Med. Selain memproduksi masker, Meds ini juga memproduksi woven cap atau penutup kepala ataupun topi operasi ya, dan mendistribusikan juga hand sanitizer. Nah, kalau misalnya kita lihat nih kapasitas dari produksinya Meds, bisa kita lihat ya trennya dari 2019 ke 2020 ini tinggi banget. Tapi di tahun 2021 langsung ngedrop ya. Paling yang masih meningkat itu masker plus yang earloop dan juga hijab. Sisanya ini turunnya drop parah. Lalu untuk produk-produk yang dihasilkan oleh Meds itu contohnya ini ya, Evo 5 Ply, lalu ada 4D Mask, eh, ini edisi merah putih. Terus ada juga nih antiseptik, sisanya masker sih ya, cuma dengan berbagai varian. Nah, jadi dalam IPO-nya Mets ini sebanyak 312 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga finalnya sendiri itu ada di 125, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebesar 39 miliar. Jadi sebenarnya dana yang dihimpun itu nggak terlalu besar ya Sobat Maya. Nah, di sini juga ada klausal nih untuk penjatahan pasti ataupun fixed allotment-nya itu Sobat Maya. Jadi fixed allotment-nya itu cuma dibatasi sebesar 48,8%. Nah, dari apa yang kita pelajari ya, kalau misalnya fixed allotment-nya itu ternyata lebih kecil dari pooling allotment-nya, itu malah kayaknya hasil IPO-nya itu kurang bagus ya, karena barang di bandar itu nggak banyak Sobat Maya. Kalau misalnya dalam IPO-nya RCCC, itu saya pikirkan kalau misalnya barangnya nggak di bandar, nggak di UE-nya, itu kan bagus ya, artinya di market dia bisa serap. Tapi pada kenyataannya, enggak juga ternyata, karena barang di market itu, di retail, ataupun buka retail, itu banyak. Jadi mereka bebas tuh mau guyur. Dan UE-nya belum tentu siap siaga, langsung pasang order di bid gitu ya. Jadi mereka kayak RCCC itu hari kedua baru di buyback sama underwriter-nya kayak gitu. Jadi di IPO-nya Mets ini itu fixed allotment-nya juga lebih kecil daripada pooling allotment-nya. Jadi kita harus waspada juga nih untuk hal ini Sobat Maya. Kedepannya juga kita akan selalu bahas ya tentang hal ini ya. Jadi paling enggak kita punya gambaran nih berapa banyak yang didistribusikan ke pihak yang bukan underwriter. Nah, lalu dana IPO-nya tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut ya. Yang pertama adalah sekitar 8,56% itu untuk renovasi gudang. Lalu yang kedua sekitar 4,4% itu untuk pengembangan produk untuk pembelian mesin produksi masker Dakbil. Lalu yang ketiga adalah sekitar 11,11% itu untuk pembelian mesin produksi masker untuk memproduksi varian masker baru, yaitu masker KN95, masker KF94, dan juga masker N95. Lalu tujuan yang keempat adalah sekitar 2,82% itu untuk pembelian peralatan penunjang produksi, yaitu kompresor, dryer, mesin welding, mesin L-string, dan juga toolkit. Lalu sisanya sebesar 73,07% itu sebagai modal kerja ya untuk pembelian bahan baku. Nah, sebenarnya untuk tujuan IPO-nya ini lumayan bagus ya Sobat Maya ya. Jadi untuk ekspansi usaha. Jadi kan kalau misalnya kita lihat produknya dari Meds ini, itu kan untuk masker medis yang kayak N95 yang dianjurkan pemerintah kan dia belum produksi. Nah, jadi dengan adanya penambahan dana IPO ini,
maka ke depannya mereka akan produksi masker baru tersebut. Jadi untuk tujuan IPO-nya oke sih, cuma ya kita nggak tahu dampaknya seberapa besar untuk kinerjanya Mets ini. Soalnya kan yang namanya penggunaan masker saat ini kan malah kayak N95 itu udah jarang dipakai ya kayaknya ya. Jadi lebih seringnya dipakai itu masker yang 3 ply gitu. Soalnya kalau masker N95 kan lebih mahal ya. Jadi masyarakat itu lebih prefernya ya mungkin masker kain ataupun masker yang 3 ply gitu. Oke, kita lanjut untuk underwriter dari IPO-nya Mets ini itu adalah Wantek Sekuritas atau dengan kode brokernya itu AN. Nah, selama ini AN itu jarang banget mengawal saham IPO. Di tahun 2022 ini belum pernah satu kali pun mengawal saham IPO. Nah, di tahun 2021, Wantek ini cuma mengawal dua saham IPO ya Sobat Maya, yaitu FLMC dan juga FIMP. Nah, kedua saham ini masuk ke dalam papan akselerasi. Jadi AN ini belum pernah satu kali pun mengawal saham yang bukan di papan akselerasi. Jadi em, saya agak pesimis ya sekarang ya kalau mendengar yang pertama-pertama gitu. Jadi nggak tahu nih kinerjanya AN nanti di IPO-nya Mets gimana ya karena bukan di papan akselerasi. Ya semoga aja track record-nya bagus ya, at least bisa seperti historikalnya yaitu satu kali arah. Oke, lalu kita ke laporan keuangannya. Dari sisi aset itu selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan liabilitasnya. Tapi liabilitasnya ada berkurang sedikit sih per 31 Maret 2022. Nah, untuk dari laporan keuangannya, aset liabilitasnya ini saya udah breakdown dan aman-aman aja sih Sobat Maya. Lalu bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sektor usahanya dan juga sisi rasio hutang, maka Mets ini kemungkinan besar akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu dari sisi ekuitas juga terjadi peningkatan ya dari waktu ke waktu. Nah, peningkatan terbesar terjadi di tahun 2021 ya karena ada penambahan modal. Nah, terkait hal itu, untuk pemegang saham lamanya itu dilarang ya untuk menjual ataupun mengalihkan sahamnya selama 8 bulan dari match ini listing. Tapi pemegang saham lama itu menyatakan nih Sobat Maya, dengan sukarela itu mereka nggak akan mengalihkan kepemilikan sahamnya ataupun menjual kepemilikan sahamnya itu selama 12 bulan semenjak match ini listing. Jadi sebelumnya kan hanya 8 bulan ya harusnya ya. Jadi mereka dengan sukarela bilang bahwa selama 1 tahun mereka nggak akan jual saham Mets ini. Oke, kita lanjut. Untuk laporan laba rugi, Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Jadi dari 2019 ini cuma 12 miliar, ke tahun 2020 langsung meledak jadi 87 miliar. Tapi sayangnya di tahun 2021 mulai berkurang sedikit. Dan jika kita lihat di tahun 2022, proyeksinya itu akan menurun jauh ya untuk omsetnya. Lalu jika kita lihat dari laba bersihnya, di tahun 2019 itu kecil banget ya, cuma 300 juta. Lalu meledak menjadi 37 miliar di tahun 2020 dan di tahun 2021 itu ya mengalami penurunan ya. Nah, yang jadi concernnya kita adalah per 31 Maret 2022 itu penurunannya sangat signifikan. Kalau misalnya kita annualize saja, itu cuma sekitar 8 miliar untuk laba bersihnya di tahun 2022. Jadi dropnya itu banyak banget ya Sobat Maya. Ya emang sih untuk bisnis kayak masker ini, apalagi di tengah endemi kayak gini ya, emang penjualannya pasti berkurang ya. Orang yang dulunya mungkin bisa satu hari itu ganti 4-5 kali masker ya mungkin di zaman sekarang paling satu hari ganti sekali atau mungkin 2 kali doang. Jadi udah berbeda lah dari sisi penggunaan masker. Lalu kita ke bagian valuasi. Untuk valuasi dari Mets ini sebenarnya di tahun 2021 itu pernya hanya 5 kali Sobat Maya. Jadi bagus banget ya. Walaupun PBV-nya agak tinggi ya di 4,81 kali. Sementara di tahun 2022 PR-nya itu langsung ngedrop nih di 17,89 kali. Sementara PBV-nya sedikit meningkat karena adanya penambahan dana IPO. Nah, kemungkinan besar kalau misalnya kita lihat tren kinerjanya Mets itu bakalan makin turun sih. Jadi untuk valuasi ini bisa jadi ke depannya bakal lebih mahal. Nah, kita ke bagian kesimpulan ya. Menurut saya, Mets ini adalah perusahaan bagus yang listing di waktu yang salah.
Saat ini kan dunia udah memasuki masa endemi ya, sehingga penggunaan masker ataupun produk-produk dari Meds itu pasti akan berkurang untuk masyarakat. Nah, tentunya hal ini akan berdampak negatif untuk kinerjanya Meds di masa mendatang. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba terjadi pandemi lagi, ya mungkin ini bisa kita jadikan watchlist ya untuk di masa mendatang. Cuma kalau untuk saat ini sih kayaknya kinerjanya bakalan makin turun sih dari waktu ke waktu. Kalau misalnya Mets ini listingnya katakanlah di tahun 2020 atau 2021, wah itu sih pasti keren banget. Makanya sayang banget dia listing kayaknya di waktu yang salah. Lalu kesimpulan yang kedua, valuasi Mets di harga IPO-nya yaitu 125 itu sebenarnya cenderung murah untuk ukuran saham IPO. Namun jika kita lihat nih ya untuk tren kinerjanya Mets di masa mendatang, bisa jadi valuasi ini menjadi mahal karena ya kinerjanya terus menurun. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah underwriter dari IPO-nya Mets ini adalah AN. Nah, selama ini AN itu hanya pernah mengawal saham akselerasi. Baru kali ini nih mengawal saham di luar papan akselerasi. Nah, untuk track record-nya AN sendiri, itu dalam mengawal papan akselerasi sebenarnya cukup bagus ya. Yang seperti Sobat Maya lihat tadi, historikalnya ya minimal satu kali arah. Cuma ya, saya pribadi agak agak sedikit pesimis ya untuk IPO-nya Mets ini. Nggak tahu apakah AN bisa mengawal saham IPO-nya Mets ini ya minimal satu kali arah. Kalau misalnya bisa sih lumayan ya 35%, tapi kayaknya agak sedikit sulit. Lalu kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Tapi kayaknya porsi pemesanan saya akan lebih sedikit sih di IPO-nya Mets ini. Ya alasannya seperti yang udah saya sampaikan kepada Sobat Maya tadi ya. Terutama di porsi penjatahan untuk fix allotment-nya sih. Jadi fix allotment di IPO-nya Mets ini kan di bawah 50% ya. Nah, kalau dari pengalaman saya beberapa kali IPO kayaknya kalau misalnya di bawah 50% itu malah tanda yang kurang bagus sih untuk IPO dalam momentum jangka pendek. Nah, strategi saya sama ya untuk IPO-nya Mets ini hanya akan mengincar momentum jangka pendeknya aja. Kalau misalnya udah nggak kuat naik, ya udah langsung dibuang aja. Tentunya seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham terlebih saham IPO itu pastinya nggak pernah luput dari yang namanya risiko. Jadi pastikan kalau misalnya Sobat Maya mau melakukan order saham IPO Mets ini, lakukanlah order itu sesuai dengan resiko yang udah siap untuk Sobat Maya tanggung. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering. Nah, Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO Mets. Akhirnya selesai juga ya untuk rentetan saham IPO ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih bagi Sobat Maya. Apakah nantinya akan ikutan membeli saham IPO Mets ini atau enggak? Bagi yang ikut bergabung dalam euforia market di saat IPO ini, ya semoga kita semua bisa dapetin cuan lah ya. Jadi kita bisa cuan bareng-bareng semuanya. Nah, Sobat Maya, akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, itu yang paling penting. Dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, dah.